Jawa Barat ini kan lama kehilangan jati dirinya. Abang orang Palembang tuh jelas Pak jati dirinya. Sumatera Selatan pasti punya kebanggaan sama Sriwijaya Pak. Orang Makassar tuh jelas Pak. Orang Sumatera Barat tuh jelas Pak. Orang Jawa Tengah tuh jelas. Orang Jawa Timur ceritanya Mojopahit. Jelas Pak. Orang Jawa Barat, di mana letak kejelasan ideologi dirinya? Dari mana dia berasal? Siapa silsilah karuhunnya? Karuhun itu kan saya ngomong tentang karuhun itu yang itu di Jawa Barat tuh sesuatu yang tabu diomongin, ya kan karuhun itu leluhur. Kan saya ngajarin sebenarnya, kita ngomong tentang nasionalisme. Kita ngomong tentang nasionalisme. Nasionalisme kita menjadi formalisme upacara. Formalisme upacara. Iya, yang disebut dengan seorang nasionalis itu formalisme upacara. Mengikuti upacara-upacara, kemudian menggunakan pakaian-pakaian yang dianggap nasionalis. Yang paling lucu pakaian nasionalis itu pakai jas, pakai dasi. Kan upacara kita selalu ditandai itu dari dulu. Nasionalis itu. Padahal jas dasi kan bukan bajunya nasionalis kita. Nah, bagi saya nasionalisme itu adalah keterikatan kita pada leluhur kita. Kalau orang terikat sama leluhurnya, maka dia akan terikat pada tanahnya, pada airnya, pada udaranya, dan pada cahaya matahari. Wow. Bagi orang adat, itu kan itu yang disebut papat kalima pancer ya, di Sunda, kan? Yaitu kan tanahnya itu hitam warnanya, airnya warnanya putih, udaranya berwarna kuning, api itu warnanya merah. Yang orang Bali punya ajaran Tihite Karana. Orang Sunda punya ajaran papat kalimat tunggal. Itu kan sedangkan undang-undang dasar kita menegaskan tentang manusia Indonesia seutuhnya. Nah, kalau manusia Indonesia seutuhnya berarti dia harus utuh, punya keterikatan batiniah, punya keterikatan lahiriah dengan seluruh alam di mana dia berasal dan di mana dia hari ini berpijak. Nah, keterikatan itu akan melahirkan ikatan moral. Makanya saya katakan di Sunda sebenarnya kalau kita kembali pada ajaran Sunda itu nggak ada jual beli tanah sebenarnya. Kan nggak boleh. Nggak ada jual beli tanah. Masa negara diperjualbelikan gitu loh. Itu perspektif kebudayaan loh. Dan itu menjadi hukum yang mengikat pada dirinya, pada keterikatan pada alamnya. Nah, sehingga kalau ngomong ini kita masuk lagi pada wilayah-wilayah ketuhanan. Nah, pertanyaannya adalah ketika kita menjadi makhluk spiritual, makhluk beragama, ya kan? Kita kan langsung mengklaim diri kita beriman pada Allah. Ketika beriman pada Allah, maka kita berserah diri pada Allah. Pertanyaan yang berikutnya adalah ketika berserah diri pada Allah itu kita harus mengikuti hukum Allah. Hukum Allah mana yang mengikat diri kita dalam setiap waktu. Dan tidak perlu tafsir, tidak perlu pemahaman, tidak perlu ada diskusi, tidak perlu ada riwayat. Adalah hukum Allah yang sudah pasti tidak ada pemahaman dan terasa langsung oleh diri kita adalah hukum kausalitas, hukum sebab akibat, hukum alam. Sudah pasti. Nah, sehingga secara spiritual kita berserah pada Allah, tetapi secara material kita berserah mengikuti aturan alam yang sudah pasti. Saya itu terhenyak loh Anda menjelaskan seperti ini. Sudah pasti. Saya berikan contoh. Saya berserah diri pada Allah menggunakan mikrofon ini. Yang punya aturan tentang mikrofon ini siapa? Berarti kan perusahaan mikrofonnya dong. Punya standarisasinya. Ada SOP-nya. Maka ketika kita berserah pada Allah menggunakan mikrofon ini, maka secara SOP saya mentaati aturan yang diterapkan oleh yang punya mikrofon. Saya kemarin mengikuti pemilihan kepala daerah. Saya mengikuti pemilihan kepala daerah, saya berserah diri pada Allah, berpasrah. Itu secara
spiritual, secara ruhania, secara material kan saya harus ikut debat, harus ikut kampanye. Yeah. Berarti yang ditaati, yang dikatakuti oleh saya siapa? KPU sama Bawaslu. Apakah saya takut sama KPU dan Bawaslu taat, kemudian saya menjadi musyrik? Kan materialnya harus ikut. Ketika kita naik pesawat, kita berserah pada Allah. Kan kita harus ikut dong aturan di pesawat. Nah, ketika kita tinggal di bumi ini, di alam ini, kita taat pada Allah. Jadi kita harus mengikuti hukumnya siapa? Ya hukumnya alam. Karena Allah sudah memberikan tugas kepada alam dengan hukumnya. Saya mendekatkan situasinya dengan karakter forum ini. Kang, lagi-lagi saya katakan saya kagum dengan penjelasan ini. Dilanjutin dulu sama saya. Nah, saya nanya juga ke Bang Faisal. Bang Akbar kan pernah memperlihatkan pada diri saya. Bang Akbar ini setiap hari berusaha. Di sini, dimanapun. Berusaha ya, ada rezeki ya. Yeah. Cari rezeki. Tapi kebahagiaan Bang Akbar itu kan ketika di kaki gunung Bogor. Kena kita ini. Saya betul-betul berbahagia di sana. Artinya bahwa manusia itu bahagia yang sejatinya ketika dia bersatu dekat dengan seluruh semesta. Orang yang banyak duit itu pergi ke gunung, Pak, pergi ke laut. Ini kan problem kita. Orang banyak duit itu pasti pergi ke gunung, pergi ke laut, pergi ke hutan. Problemnya adalah orang yang banyak duit itu merusak gunung, merusak laut, merusak hutan. Kan kacau. Bro, kena kita nih bro. Saya tidak bisa membantah itu. Karena saya punya tempat di kaki gunung. Saya selalu merasa terpanggil kembali ke sana.